Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore petani Indonesia. Salam agrowisata dan salam petani Indonesia. Ini channel tentang pertanian dan agrowisata. Tolong hidupkan pertanian Indonesia dengan Anda mengklik channel ini, mensubscribe, dan like serta share. Saya akan cerita tentang melon. Petani sekarang sudah enggan sawahnya ditanami padi. Kenapa? Kalau tanami padi, harga gabah ya murah karena musim panen berlimpah, ya hukum pasar yang berlaku. Pemerintah menetapkan 4.000 sekian, tapi faktanya di bawah 4.000. Pupuk mahal, racun mahal, kosnya mahal, waktunya lama, 6 bulan. Memang 3 bulan, tapi setelah padi ditanam. Sebelum ditanam ada proses. Panen ada proses juga, 6 bulan. Kalau kita punya lahan setengah hektar, maka hasil kita paling banter 4 ton gabah. Kalau 4 kali 4.000, 16 juta. Kosnya 50%, tinggal 8 juta. Dibagi 4, 2 juta sebulan. Kalau panennya baik. Itulah untuk makan, itu untuk anak sekolah, sandang, pangan, kesehatan itu. Mana cukup ya, petani tetap miskin. Makanya petani di sini sudah enggan nanam padi. Karena pupuk mahal, racun mahal, benih mahal, perawatan mahal, waktu lama. Kita akali dengan nanam semangka atau nanam melon. Kalau di toko buah di Jakarta harganya sekilo ya mahal. Tapi di sini kalau panen harga per kilo itu ya dijemput di tempat antara 9 dan 10 ribu. Berapa lama nanam ini? Nanam ini 70 hari sudah panen. Nggak sampai 3 bulan. Dan panennya tidak sekali. Asal batangnya terpelihara. Makanya batangnya diberi naikkan begini supaya batangnya itu tidak terkena tanah dan tidak cepat busuk. Sepanjang kita bisa merawat daunnya, kemudian batangnya akan berusia panjang, maka dia akan berbunga terus dan berbuah terus. Berapa hasilnya per hektar? 1 hektar itu bisa menghasilkan 40 sampai 60 ton, tergantung. Bayangkan, kalau harga 1 kilo 9.000, maka 9 kali 60 ton itu 540 juta. Oke, tidak usah 60 ton. Kita ambil saja 40 ton. 9.000, 360 juta. Kalau kita keluarkan sepertiga untuk kos, maka masih ada 240 juta untuk 3 bulan. Berapa? 80 juta lebih kan sebulan? Gaji siapa yang bisa 80 bulan? Dan lahan ini masih banyak ruangan yang kosong. Yang kita tegak di tengah ini sebenarnya bisa dimanfaatkan cabai, sayuran, tomat, dan lain-lain. Nah, tapi bagaimana di tengahnya? Tengahnya ini kan dikasih plastik, mulsa namanya. Kita hanya bersihkan di sekitar lubang itu saja. Pupuk pun diberi hanya di sekitar lubang itu saja. Nah, batangnya subur seperti ini bisa 2-3 kali panen. Maka 1 hektar bisa menghasilkan 60 tonan. Lalu ada yang tanya, gampang tapi masarkannya susah. Siapa bilang? Di sini pemasarannya ya di tempat. Begitu panen kita beritahu aja orang kota, tengkulak-tengkulak udah banyak yang beli. Dibawa kemana oleh mereka? Ya dibawa di Palembang. Jadi, ayo anak muda, Anda lebih pintar dari saya. Anda lebih pandai dari saya. Baik ilmu pengetahuan pertanian maupun agrobisnisnya. Petani itu memang manajemennya bisnis. Kita harus tahu produk apa yang laku di pasar. Kemudian berapa kos nanamnya, berapa kos perawatannya, berapa harga jual, berapa keuntungan kita, berapa waktunya. Nah itu harus dihitung. Jangan hanya, wah nenek moyang saya nanam padi, padi terus ya gitu. Nah sekarang kalau misalnya, bagaimana kalau kita tidak ada yang nanam padi? Ya, bisa saja kita nanam padi terus, tapi kondisi seperti ini. Jadi petani ya gini-gini aja gitu. Kalau kita sudah miskin terus, apa pemerintah mau bagi duit pada kita? Ya enggak juga. Jadi kita harus pinter-pinter. Kalau ada waktu, lahan lagi tidak terpakai, ya kita tanam padi. Tapi kalau lahan tanam padi sudah, ya kita harus manfaatkan untuk yang akan menghasilkan duit.
untuk kita supaya bertani sejahtera. Jadi bertani itu jangan dianggap kalau bertani itu identik dengan kemiskinan. Bertani harus identik dengan kotor. Ya tidak. Sekarang itu teknologi udah hebat. Garap lahan ini pakai traktor. Ada traktor yang bisa digunakan untuk membuat pelangang. Ada traktor gulma yang bisa untuk bersihkan tengah ini. Panen jagung. Ada mesin juga untuk titih buah jagung. Ada mesin juga untuk panen padi namanya harvest. Jadi kita ke kebun itu sekarang bisa pakai sepatu loh. Nah, walaupun sepatu saya jelek. Pas pakai sepatu, baju bisa ya agak bersih lah, walaupun tidak pakai jas gitu. Nanti kalau saya pakai jas, nanti diketawain. Masa jadi petani pakai jas? Ya, nanti tapi next giliran Anda anak muda, Anda pakai jas. Anda punya rekening bank, Anda jual online, dan Anda jadikan juga lahan seperti ini bukan hanya agrobisnis saja, tapi Anda jadikan juga sebagai agrowisata. Buat ini sebagai objek wisata di sini, buat tempat orang-orang kota ngopi, habis ngopi mereka jalan-jalan di kebun melon, panen, kemudian melihat kebun jagung. Jadi kreatif itu ada di Anda anak muda. Saya tua loh, saya ini generasi tua, udah punya cucu. Saya yakin Anda lebih pintar akan memajukan Indonesia, pertanian Indonesia. Don't worry, nggak ada pembelinya. Nah, itu orang yang pesimis. Kalau orang optimis selalu ada. Anda bisa jual online. Jangan hanya jual pasar, pinggir jalan gitu ya. Maju dikit lah. Oke, anak muda Indonesia, anak milenial, Anda pintar, Anda saya tunggu. Dan Anda akan lebih sukses. Ingat, Presiden Amerika ada yang dari petani loh. Jimmy Carter, dia petani kacang. Next, mungkin Presiden Indonesia ada dari petani juga. Anda lah itu orangnya. Oke, salam petani, salam pariwisata, agrowisata Indonesia. Selamat sore.